Salam semuanya, salam sejahtera bagi kita. Pada hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan lagi yang bertemakan iblis, ya. Siapakah iblis, ya? Iblis itu adalah satu pribadi, ya. Jadi iblis ini hanya satu. Nah, tapi yang banyak itu adalah setan-setan, roh-roh jahat. Nah, itu banyak sekali, ya. Nah, sekarang kita mau tahu sebenarnya siapakah iblis ini, ya? Nah, iblis ini dari manakah asalnya iblis ini? Nah, di sorga itu yang terkenal ada 3 penghulu atau kepala daripada malaikat. Yang pertama itu namanya Lucifer, ya. Yang pertama namanya Lucifer, dia adalah pemimpin pujian di sorga. Nah, yang kedua itu namanya Michael atau kita sering sebut Mikael. Mikael itu penghulu malaikat perang, ya. Kemudian ada yang ketiga yang sering kita dengar yang bernama Gabriel. Nah, malaikat Gabriel ini malaikat yang memberitakan ke dunia kepada Maria bahwasanya dia mengandung daripada Roh Kudus. Nah, berbahagialah kau karena kasih karunia kepadamu Maria, kau akan mengandung dari Roh Kudus. Nah, begitu. Jadi ada 3 penghulu malaikat di surga. Yang paling dekat itu dengan Bapa di surga itu namanya Lucifer, ya. Lucifer artinya yang bersinar, yang bersinar. Dia begitu dekat dengan Bapa. Nah, dia begitu dekat dengan Bapa. Nah, kata-kata Lucifer ini ada di dalam Alkitab bahasa Inggris, New King James Version, ya. Di dalam Yesaya pasal 14 ayat 12, yang di dalam bahasa Inggris begini katanya, "How are you fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How are you cut down to the ground, which did weaken the nations?" Ya, di dalam bahasa Indonesia saya mau bacakan kepada kita dalam Yesaya pasal 14 ayat 12, 14 ayat 12 sampai 16. Begini firman Tuhan, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi." Lucifer begitu dekat dengan Bapa di sorga, ya. Dia memimpin pujian di sorga. Namun di dalam hatinya, masih di dalam hatinya, aku hendak menyamai Allah yang maha tinggi. Aku hendak menyamai Allah yang maha tinggi. Dia mau serupa dengan Allah. Dia mau memberontak kepada Allah. Apa yang terjadi? Akhirnya dia dilemparkan ke bumi. Dia yang begitu cantik di surga, tapi dilemparkan ke bumi menjadi yang paling jelek di antara binatang, yang bernama ular naga. Saya bacakan satu ayat lagi kepada kita. Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9. Wahyu pasal 12 ayat 7-9. "Maka timbullah peperangan di surga, ya. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya." Saudaraku semua yang mendengarkan siaran langsung ini, Lucifer itu adalah malaikat, salah satu pemimpin malaikat yang terbesar di surga. Dia hendak menyamai Allah yang maha tinggi. Dia mau sama di dalam hatinya, dan Tuhan itu tahu. Sehingga Tuhan memerintahkan penghulu malaikat yang bernama Mikael, dan terjadi peperangan di surga. Terjadi peperangan di surga, dan akhirnya Lucifer dilemparkan ke bumi bersama sepertiga daripada malaikat di surga yang ikut memberontak bersama dengan Lucifer ini. Dan setelah dilemparkan ke bumi, dia
namanya disebut dengan iblis. Jadi iblis itu satu ya. Iblis itu atau disebut ular naga tua, yang disebut dengan ular naga yang besar. Itu dia ya. Jadi di sorga itu terjadi peperangan, pemberontakan di sorga. Sepertiga malaikat di sorga dibawa oleh Lucifer ini. Dan akhirnya Lucifer ini kalah. Dia dilemparkan ke bumi. Seluruh bumi ini akhirnya dikuasai oleh iblis. Lucifer ini berubah menjadi iblis. Ya. Dulu ya dia yang bersinar namanya. Oh Lucifer yang bersinar. Putra fajar. Tapi sekarang namanya iblis atau ular naga. Yang terjelek daripada binatang ya. Jadi kalau kita ada cerita tentang ular naga, itu ada. Bagi siapa yang tidak percaya tidak ada setan atau iblis, dia juga tidak akan percaya ada Tuhan. Jadi iblis itu ada. Setan-setan itu ada. Ular naga itu ada. Tapi dia adalah roh. Kita tidak pernah lihat ular naga di kebun binatang kan? Tidak kan? Karena dia iblis. Dia adalah roh. Tapi ada beberapa orang yang melihat ular naga ini, ya, beberapa orang. Kalau dia memiliki satu penglihatan, saya berjumpa dengan ular naga ini, tapi di dalam mimpi, ya, di dalam mimpi ya. Ular naga kepala merah yang 7 kepalanya menghemburkan api di hadapan saya. Tapi ular naga ini akan tunduk di dalam nama Yesus. Amin. Sepertiga di dalam Wahyu pasal 12 ayat 4. Saya tidak bacakan, sepertiga bintang-bintang di sorga. Artinya malaikat-malaikat di sorga diseret. Itulah yang menguasai seluruh bumi ini. Jadi di laut manapun, di Indonesia, di Amerika, dimanapun ada cerita tentang ular naga. Bawahan daripada Lucifer ini atau iblis ini, di Indonesia yang paling terkenal namanya Ratu Pantai Selatan. Itulah jenderalnya yang ditempatkan di Indonesia ini. Di semua, di Tanah Batak ada, di Kalimantan ada, di Sulawesi ada, di Irian Jaya, semua ada. Seluruh danau-danau yang ada di bumi ini dipenuhi dengan kuasa-kuasa kegelapan. Ada ularnya, ada ular naga terbang, ada ular naga di darat, ada ular naga di laut. Semua itu adalah antek-antek si iblis. Jadi semua itulah asal mula daripada iblis ini, setan. Itu asal mulanya. Mereka ini adalah malaikat-malaikat yang memberontak di surga. Namun tidak sanggup mereka untuk melawan malaikat-malaikat di sorga aja mereka tidak sanggup. Apalagi untuk melawan Allah kita, yaitu Bapa di sorga. Tentu saja mereka tidak sanggup. Amin. Iblislah yang telah menyesatkan Adam dan Hawa, nenek moyang kita. Jadi dengan penyesatan itu akhirnya kita berdosa sampai sekarang. Mereka ini yang pandai daripada iblis ini, dia akan membujuk kita untuk melakukan dosa. Oh, dosa ini indah sekali, dosa ini nikmat sekali, tapi hukumannya sangat berat. Ya, ingat itu. Nanti lain waktu kita akan membahas tentang dosa, ya, membahas tentang dosa. Tapi hari ini, bagaimana sebenarnya iblis ini yang menguasai dunia ini? Bagaimana kita bisa mengalahkan iblis? Hanya dengan satu nama, yaitu nama Yesus. Amin. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lebih hebat daripada nama Yesus. Nama Yesus sanggup mengalahkan. Saya sudah beberapa kali, dan saya sudah mengalaminya, bagaimana nama Yesus bisa mengalahkan kuasa-kuasa iblis ini. Saya mengusir ular naga ini, kepala 7. Di dalam nama Yesus saya bilang, langsung lari ular naganya. Itu yang menguasai dunia ini. Jadi seharusnya untuk orang-orang yang percaya bisa menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan di dunia ini. Kita yang harus buat iblis ini gemetar, ya. Jangan iblis yang membuat kita gemetar. Sana ada hantunya. Aku takut lewat sana, aku takut. Harus Anda yang membuat iblis gemetar. Jangan takut berhadapan dengan iblis, berhadapan dengan setan-setan. Jangan takut, karena ada kuasa. Kalau Anda percaya kepada Yesus, kalau Anda percaya di dalam hati, dan dengan iman mengatakan di dalam nama Yesus, setan-setan keluar, maka setan-setan itu akan keluar. Ada kuasa di dalam Anda semua. Amin. Percayalah, tidak ada yang lebih hebat daripada nama Yesus. Saya sudah mengalami itu sampai sekarang, dan saya percaya
selama-lamanya tidak akan ada yang lebih hebat daripada nama Yesus. Amin. Makanya belajar kita Alkitab. Alkitab ini adalah buku yang terlaris sepanjang ada bumi ini. Inilah buku yang terlaris. Telah dibuat dari puluhan ribu bahasa. Ya, Indonesia aja 700. Alkitab ini telah dibuat puluhan ribu bahasa. Dan tidak ada yang lebih laris selama ada bumi ini. Ini Alkitab, buku paling terlaris. Bacalah. Ya, Anda akan mengetahui rahasia-rahasia. Anda mengetahui malaikat-malaikat. Malaikat itu banyak jenisnya. Ya, ada yang sayapnya 6, ada yang sayapnya 2, ada yang tidak bersayap. Ada semua di Alkitab ini. Semuanya ada di Alkitab ini. Amin. Kita sanggup bersama dengan Yesus. Kita sanggup melakukan perkara yang besar. Kita yang membuat iblis itu menjadi gemetar dia. Jangan kita yang gemetar. Akhirnya kita selalu ditakut-takuti. Dunia ini dikuasai oleh iblis. Namun bagi orang yang sudah percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka iblis akan gemetar menghadapi saudara. Karena iblis akan tunduk di dalam kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anda semua, orang-orang yang percaya kepada Yesus, mari kalahkan iblis. Usir iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sekian firman Tuhan hari ini. Kita angkat satu pujian yang membuat iblis itu gemetar. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan namanya. Senamanya, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus di atas segalanya. Amin. Nama Yesus di atas segala-galanya. Kita akan berdoa. Saya akan berdoa bagi semua saudara. Bapa, Kau telah memberikan anakmu. Kau telah memberikan Yesus. Untuk seluruh kuasa-Mu, Kau berikan di bawah kuasa di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa di dalam nama Yesus. Semua kuasa kegelapan, iblis, ular naga, setan-setan, roh-roh jahat di udara, tidak berkuasa Kau di dalam nama Yesus. Kami tolak kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Kami adalah umat Tuhan, umat pemenang, lebih dari pemenang. Kami percaya kuasa di dalam nama Yesus kami pegang. Dan kami akan buat iblis gemetar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak takut, Tuhan, karena Engkau yang beserta dengan kami. Berkati semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah mereka juga percaya dan memegang teguh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga tidak ada yang bisa menakuti mereka. Tapi mereka kuat, mereka teguh membuat iblis, setan-setan, roh-roh jahat gemetar di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka semua. Terima kasih Bapa. Aku bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan. Selamat hari Minggu. Semoga berbahagia semuanya.